teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya dan ketemu lagi bersama saya Dian. Apa kabar teman-teman semua? Sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan membahas topik yang di-request oleh teman-teman melalui email saya tentang bagaimana cara setup crane yang aman di lapangan. Well, ini adalah salah satu critical point di dalam proses pengangkatan ya. Karena jika kita salah melakukan setup crane, maka crane kita bisa tipping karena tidak stabil. Sebelum kita memulai topik pembahasan ini, coba perhatikan gambar yang saya lampirkan ini. Kira-kira menurut teman-teman, gambar ini salah atau benar ya? Coba tuliskan analisa teman-teman di kolom komen ya. Oke, yuk sekarang kita mulai topik yang menarik ini. 10 cara setup crane yang aman di lapangan versi saya, Dian Sembiring. Langkah pertama adalah ketahui apa yang menjadi tanggung jawab dari teman-teman semua. Proses pemasangan crane ada tertulis di OSHA dan ASME B30.5. OSHA menyatakan bahwa mobile crane harus dipasang di tanah yang kokoh, kering, dan diratakan dengan cukup, bersama dengan bahan pendukung seperti blocking, cribbing, pads atau bantalan, dan juga mats untuk memberikan dukungan dan kerataan yang memadai. Sedangkan di ASME menyatakan bahwa outrigger blocking atau cribbing harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mencegah kegagalan crushing, bending, ataupun shear. Dan itu harus dengan ketebalan, lebar, dan panjang yang dapat menopang sepenuhnya float, transmit the load ke supporting surface, dan mencegah pergeseran, toppling, atau penurunan berlebihan di bawah beban. ASME B30.5. Langkah kedua adalah mengetahui bearing strength of the ground and soils. Karena ini adalah kombinasi yang sangat kompleks, ada baiknya jika teman-teman meminta saran dari seorang ahli geoteknik. Dynamic Cone Penetrometer adalah salah satu cara untuk menentukan kondisi tanah dengan biaya yang cukup murah, karena ini adalah portable dan mudah untuk digunakan. Informasi ini dapat dibandingkan dengan grafik tekanan bantalan tanah untuk berbagai jenis tanah. Langkah ketiga adalah teman-teman harus melakukan identifikasi potensi bahaya yang ada di bawah permukaan tanah dan hindari jika memungkinkan. Potensi bahaya yang berada di bawah permukaan tanah bisa berupa adanya pemasangan pipa di bawah tanah, groundwater, atau bagaimana dengan soil profile lokasi kita itu sendiri. Langkah keempat adalah melakukan evaluasi dan perbaiki kondisi tanah jika diperlukan. Teman-teman, kita bisa memperbaiki kondisi tanah dengan cara melakukan pemadatan, menghilangkan lapisan permukaan tanah yang tidak padat, atau dengan menambah bebatuan. Jika tanahnya basah, teman-teman bisa memberi waktu untuk mengeluarkan kelembapannya. Selanjutnya, langkah kelima adalah kita harus mengetahui berapa tekanan maksimum yang akan terjadi pada setiap outrigger selama operasi pengangkatan, atau gaya maksimum yang akan dihasilkan oleh outrigger tersebut. Crane manufaktur akan memberikan informasi tersebut untuk setiap model crane-nya, dan umumnya informasi tersebut dapat kita temukan di manual pengoperasian. Banyak juga yang menawarkan solusi perangkat lunak atau software gratis yang memungkinkan kita untuk dapat memasukkan data pengangkatan yang kemudian akan mengeluarkan gaya outrigger yang akan dihasilkan. Langkah yang keenam adalah teman-teman harus memilih bantalan outrigger ataupun bantalan crane dengan ukuran yang tepat. Bantalan berukuran kecil dapat menempatkan crane teman-teman dalam kondisi yang tidak stabil. Tetapi bantalan yang terlalu besar juga tidak efisien dalam hal biaya pembelian, tenaga kerja, dan juga transportasi. Saya sangat menyarankan agar teman-teman memperhitungkan kondisi tanah atau daya dukung tanah dan aktual outrigger load sebelum kita memilih outrigger pads atau crane pads dengan ukuran yang tepat. Langkah ketujuh adalah teman-teman menggunakan crane atau bantalan outrigger yang dapat memenuhi atau melampaui kebutuhan yang kita perlukan. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan beban dari outrigger di atas area yang cukup besar, sehingga tekanan bantalan ke permukaan tanah dapat diterima dengan baik. Ingat ya, must be stiff enough,
sehingga kren tidak akan keluar dari level pada saat load swing. Langkah yang kedelapan adalah jangan pernah menempatkan blocking, cry-beam, ataupun bantalan di bawah outrigger beam. Untuk setup mobile crane yang lebih aman, gunakan hanya di outrigger float atau ponton saja. Langkah yang kesembilan adalah teman-teman harus memantau setiap pengangkatan. Jika bantalan outrigger atau crane menunjukkan defleksi atau tekukan yang signifikan, maka teman-teman harus menghentikan pengangkatan. Kekuatan outrigger lebih besar daripada bantalan dan ground support, sehingga additional blocking or crabbing should be added. Jika bantalan terdorong masuk ke dalam tanah, maka teman-teman juga harus menghentikan pengangkatan. Tekanan di bawah bantalan melebihi daya dukung tanah. Bantalan, blocking, atau crabbing yang lebih besar sangat diperlukan untuk menyebarkan beban ke area yang lebih luas. Atau tanah perlu diperbaiki untuk dapat menopang beban secara aman. Langkah yang terakhir atau yang ke-10 adalah teman-teman harus melakukan stop work atau recession apabila ada potensi hazard selama proses lifting operation berlangsung. Semua orang boleh melakukan stop work atau recession untuk keamanan kita bersama. Nah, teman-teman, semoga informasi yang saya berikan tentang 10 langkah crane setup dapat berguna bagi kalian semua. Sekarang, teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan saya di awal terkait dengan gambar yang saya lampirkan ya. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan kamu di kolom komen. Oh ya, topik apa lagi yang akan kita bahas di pembahasan selanjutnya? Saya tunggu ide dari teman-teman semua, sehingga kita bisa belajar bersama di channel ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share yang banyak ya. Dan buat kalian yang telah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Sukses selalu buat kita semua dan sampai jumpa di topik pembahasan selanjutnya.